proses pembuahan, dibutuhkan dua sel penting berupa sperma dan ovum atau sel telur. Apabila kedua sel tersebut bertemu dan berhasil melakukan pembuahan, maka akan tercipta zigot. Pada manusia, sperma hanya dihasilkan oleh pria, sedangkan sel telur atau ovum dimiliki oleh wanita. Jauh sebelum terjadi pembuahan, kita harus tahu tentang bagaimana atau asal dari kedua sel tersebut. Pada kesempatan kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis berasal dari kata spermato, yaitu benih, dan genesis yang berarti pembelahan. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dari sel sperma di dalam testis pria. Dengan kata lain, spermatogenesis merupakan suatu proses gametogenesis yang terjadi pada pria dengan cara melakukan pembelahan meiosis dan mitosis. Proses ini dialami oleh sperma dan terjadi di bagian tubulus seminiferus atau testis. Di dalam dinding tubulus seminiferus ini terdapat banyak sel yang tersebar secara acak, yang disebut dengan sel Sertoli. Sel ini berfungsi memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Dapat disimpulkan, jika spermatogenesis yaitu tahap atau fase sperma hingga matang di epididymis. Nantinya, setiap satu spermatogenium menghasilkan 4 sperma matang. Berikut ini tahapan proses pembentukan sperma. Spermatogenium tahap pertama yang terjadi pada spermatogenesis ini dihasilkan oleh testis. Bentuk dari spermatogenium adalah 46 kromosom dan 2N kromatid. Spermatosit primer. Di tahap ini, spermatosit primer terbentuk dari 46 kromosom dan 2N kromatid. Spermatosit sekunder. Pada tahap ketiga ini terjadi perubahan spermatosit primer karena terjadi pembelahan secara meiosis. Spermatosit sekunder terbentuk dari 23 kromosom dan juga 1N kromatid. Spermatid tahap ini merupakan meiosis dari spermatosit sekunder. Di sini juga terjadi pembelahan secara meiosis yang kedua menjadi 4 spermatid sama besar dan sama bentuk. Spermatid terbentuk dari 23 kromosom dan 1N kromatid. Spermatozoa dapat dikatakan jika tahap ini merupakan tahap pematangan atau diferensiasi dari spermatid. Spermatozoa terbentuk dari 23 kromosom dan 1N kromatid. Nantinya di tahap ini spermatozoa yang matang siap untuk dikeluarkan dalam bentuk air mani. Seluruh proses pembentukan sperma ini mulai dari belum matang hingga akhirnya siap untuk dikeluarkan membutuhkan waktu 74 hari. Tahap pembentukan sel sperma ini terjadi secara terus-menerus selama seorang pria hidup. Dalam prosesnya ada lebih dari 300 juta spermatozoa yang akan diproduksi setiap harinya. Namun sayang, dari sekian banyak yang dihasilkan hanya ada sekitar 100 juta sel sperma saja yang berhasil matang dengan sempurna hingga tahap akhir. Sel sperma memiliki ukuran yang amat kecil, yaitu sekitar 0,05 mm, sehingga membutuhkan bantuan mikroskop untuk dapat diamati. Sel sperma yang telah matang terdiri dari beberapa bagian tubuh, mulai dari kepala yang terbentuk lonjong dan mendatar, pitch atau leher, serta ekor yang panjang bergelombang. Pada bagian kepala sperma terdapat kromosom dan bagian badan atau leher disebut akrosom. Akrosom mengandung enzim hyaluronidase dan juga proteinase yang berfungsi menembus lapisan sel telur. Pada bagian tengah akrosom terdapat mitokondria kecil yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk menggerakkan ekor sperma sehingga sel sperma dapat bergerak. Saat mendorong sperma bergerak ke depan, ekor sperma mempunyai kecepatan 30 inch per jam. Sekarang kita akan membahas mengenai oogenesis. Apa sih itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses menghasilkan sel kelamin pada wanita, dan untuk menyelesaikan proses oogenesis ini membutuhkan jangka waktu bertahun-tahun. Loh, kok bisa? Jelas bisa dong. Kita bahas ya. Oogenesis ini dimulai pada saat wanita berada pada fase embrio. Jadi, selama berada dalam kandungan ibu, proses oogenesis ini sudah mulai terjadi. Pada mulanya,
Sel benih atau yang dikenal sebagai primordial cell akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogenium. Kemudian, oogenium ini akan membelah dengan cara mitosis untuk membentuk oosit primer. Tetapi kemudian oosit primer akan menghentikan proses pembelahannya di profase meiosis 1 sebelum masa pubertas. Jadi yang dibawa oleh wanita sejak lahir bukan ovum, melainkan oosit primer, di mana oosit primer ini merupakan calon ovum yang dibawa oleh wanita sejak lahir. Artinya, sejak lahir seorang wanita sudah dianggap memiliki persediaan oosit primer untuk seumur hidupnya. Bahkan dalam buku Campbell J11 disebutkan bahwa saat lahir, ovarium mengandung sekitar 1-2 juta oosit primer. Luar biasa kan ya? Kemudian, pada saat puber, hormon FSH atau yang dikenal sebagai follicle stimulating hormone akan merangsang sejumlah folikel untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya, di mana folikel ini merupakan kantung-kantung kecil yang ada di ovarium, dan biasanya hanya satu folikel yang matang setiap bulan. Dan dalam 1 bulan itu, hanya ada satu folikel yang terpilih untuk melanjutkan meiosis 1 yang tadi belum selesai. Jika terpilih, artinya oosit primer akan menyelesaikan meiosis 1 dan memulai pembelahan meiosis 2. Tetapi kemudian akan terhenti kembali pada metafase 2 dan akhirnya menghasilkan 2 sel haploid yang ukurannya cukup berbeda. Sel yang lebih kecil disebut sebagai badan polar pertama. Beberapa sumber menyebutkan bahwa badan polar ini kemungkinan akan membelah lagi, kemungkinan juga tidak. Pokoknya, mau membelah ataupun tidak, yang jelas badan ini akan tetap mengalami degenerasi. Dan sel yang lebih besar yang mengandung hampir semua sitoplasma oosit primer disebut dengan oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder akan dilepaskan pada saat ovulasi. Jadi yang dilepaskan saat ovulasi bukan ovum melainkan oosit sekunder. Hanya jika sperma menembus oosit sekunder ini, maka meiosis 2 akan dilanjutkan. Jika penetrasi sperma benar-benar terjadi, artinya oosit dengan cepat akan melengkapi meiosis 2 yang tadi terhenti di metafase, dan akan menghasilkan satu sel telur besar yang dinamakan dengan ovum, dan menghasilkan badan polar kedua yang sangat kecil. Karena tidak memiliki sitoplasma yang mengandung nutrisi, badan polar ini akan mengalami degenerasi dan mati.